scientific base kami menyatakan ijazah yang disebut sebagai ijazah seseorang itu palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Nah, ini yang harus diuji dulu. Ini adalah causa prima. Dalam bahasa kedokteran ini adalah etiologi dari semua peristiwa ini. Tetapi mereka ini buru-buru karena ketakutan atas pembuktian terhadap kehasilan ijazah ini, mereka buru-buru mengkriminalisasi kami dengan pasal-pasal overcharge. Untuk apa? Supaya kami bukan hanya sekedar jadi Galileo 482 tahun yang lalu, 500. Kami ini diperlakukan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Ya, Socrates itu dibunuh dengan racun karena dia menyatakan kebenaran kepada penguasa. Masa kita kembali 2500 tahun yang lalu? Ini abad 21. Sungguh sangat jahat kepada ilmuwan. Oke, baik. Terima kasih. Bang Rifai. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikannya, yang itu oleh kader salah satu partai itu terpublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Coba flashback ke belakang ya. Jadi Pak Jokowi sendiri tidak ujuk-ujuk membuat laporan. Pertama kali beliau meminta kepada kami untuk memberikan somasi terbuka agar ini tidak dilanjutkan. Jadi sudah dengan peringatan dulu ya. Nah setelah somasi terbuka yang ada Bang Roy menantang Pak Jokowi, ayo lapor sendiri langsung. Ya. Kami hitung kajian dulu segala macam, akhirnya kita melakukan laporan polisi. Laporan polisi pun kami tidak reaktif, kami biarkan penyidik bekerja objektif. Tapi apa yang terjadi, kami pun digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali kan. Jadi jangan salah, kami baru menggunakan satu upaya hukum, sudah dituduh kriminalisasi dan segala macam. Sementara kami digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali di Bareskrim dan Polda di Jogja. Kami tidak reaktif ya. Kami ikuti semua hak hukum mereka, kami ikuti Pak Jokowi bolak-balik diperiksa. Ya, tidak menuduh juga dijolimi, dikriminalisasi, tidak. Ya biarkan mengalir ya. Nah, sekarang satu upaya hukum ini sisa yang sedang berjalan. Menurut saya kita tuntaskan saja. Apalagi hari ini kita semua bisa lihat bagaimana Pak Roy dan Dr. Tifa yakin betul ini palsu, mantap betul gitu ya. Sementara Pak Jokowi yakin ini asli, beliau juga punya harga diri untuk harkat martabat untuk dijaga. Maka jalan terakhirnya apa? Jalan terbaik adalah kita dukung persidangan, kita buat persidangan terbuka, diikuti masyarakat, diikuti media, agar ada terang benderang ya. Karena bagaimanapun putusan pengadilan ini bersifat lex judicata. Suka tidak suka dia akan mengambil keputusan dan keadilan menurut jalannya gitu. Jadi menurut saya ya boleh-boleh saja berdebat di ruang-ruang seperti ini, tapi bagaimanapun juga mari kita dorong upaya persidangan, dan forum yang ditawarkan Bang Refli menurut saya nggak tepat karena tidak konstitusional. Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan Kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena apa? Saya pernah mengalami. Dan itu saya syukuri karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi.